membahas sebuah alur cerita film Korea yang berjudul Love Lesson yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda tanggung yang jatuh cinta dengan guru les pianonya. Tanpa berlama-lama, langsung saja guys ke ceritanya, oke? Awal mula, film ini memperlihatkan seorang perempuan bernama Jainab. Nama-nama pemerannya gue ganti aja ya. Ia adalah seorang penulis lagu yang populer. Ia merasa kehilangan inspirasinya untuk menulis lagu. Terlebih lagi, ia belum merilis lagu barunya yang sudah ditagih oleh pihak manajemen. Jainab lalu pergi untuk menemui rekannya bernama Parto, yang sedang latihan bersama seorang penyanyi wanita di studio rekamannya. Setelah mendengar suara dari wanita yang sedang latihan itu, ia mengatakan pada Parto untuk mencarikan penyanyi yang lebih bagus untuk menyanyikan lagu ciptaannya itu. Akan tetapi Parto mengatakan bahwa susah untuk dirinya mencarikan penyanyi bagus yang harganya murah. Mendengar pernyataan tersebut membuat Jainab semakin pusing. Lalu Jainab pergi ke sebuah bar untuk menenangkan dirinya. Selang waktu beberapa saat, datanglah teman kerjanya bernama Aminuddin. Kemudian Aminuddin mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk bercocok tanam. Namun karena dirinya sedang banyak pikiran, membuat Jainab menjadi tidak bergairah untuk melanjutkan bercocok tanamnya itu. Ia kemudian bergegas dan meninggalkan Aminuddin begitu saja. Setelah itu, Jainab masuk ke salah satu toko Indo April untuk berbelanja. Tak lama kemudian, datang seorang pria muda bernama Bambang. Nah ini jagoan gua nih, yang membeli rokok di Indo April itu. Jainab kemudian memperhatikan Bambang yang sedang berbelanja tersebut. Setelah Bambang keluar, ia segera bergegas untuk mengejar Bambang. Jainab akhirnya menemukan Bambang yang sedang duduk sambil sebat santuy. Akan tetapi, ia tak berani untuk mendatanginya. Jainab kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam mobilnya. Ketika di dalam mobil, ia bertanya dalam hatinya, kemana pria muda ini akan pergi? Tiba-tiba saja, Jainab mendapatkan sebuah ide untuk menuliskan lagunya. Pada keesokan harinya, terlihat Bambang yang sedang bermain basket bersama dengan Eko. Setelah selesai bermain, Bambang dan Eko menuju ke sebuah toko untuk membeli minuman. Mereka kemudian beristirahat di sekitar toko tersebut. Tak lama kemudian, terlihat dari kejauhan, Jainab yang sedang berjalan melintasi mereka berdua. Si Bambang dan Eko tergoda dengan bodi aduhai yang memanjakan mata itu. Karena penasaran, Eko mengajak Bambang untuk mengikuti Jainab yang masuk ke dalam sebuah gedung. Ternyata di gedung tersebut lagi diadakan jumpa pers tentang piano. Dan Jainab menjadi moderatornya. Bambang dan Eko kemudian masuk ke dalam gedung itu dan duduk di bangku paling depan. Selang waktu beberapa saat, Bambang melihat paha Jainab yang putih mulus seperti singkong yang baru dikupas. Tiba-tiba saja Jainab menghampirinya dan mulai melepaskan semua pakaiannya di depan Bambang dan langsung menyentuhnya. Bangke cuman ngayal doang. Setelah sadar dari imajinasinya itu, Bambang kemudian lari ke toilet untuk mencuci muka. Saat di toilet, ia mulai berimajinasi lagi dengan Jainab untuk melakukan mantap-mantap. Tak lama kemudian, Eko datang dan memberitahu Bambang bahwa acara jumpa pers telah selesai. Mereka kemudian menemui Jainab untuk meminta tanda tangan dan nomor teleponnya. Jainab kemudian memberikan mereka masing-masing kertas yang berisikan tanda tangan dan nomor teleponnya. Kemudian Eko mencoba untuk menghubungi Jainab dengan nomor yang telah diberikan kepadanya. Akan tetapi, nomor yang diberikan kepada Eko adalah nomor yang tidak terdaftar. Namun pada saat malam harinya, Bambang mencoba untuk menghubungi Jainab dengan nomor yang telah diberikan kepadanya. Ternyata nomor tersebut terdaftar dan ia mulai berbicara dengan Jainab dan memintanya untuk menjadi guru les piano pribadinya. Jainab kemudian menyetujuinya dan menyuruh Bambang untuk datang malam ini juga ke apartemennya. Tanpa pikir panjang, Bambang langsung ngebut menuju ke apartemen Jainab. Sesampainya di dalam ruangan apartemen Jainab, di sini Jainab agak sedikit nakal dengan menggoda Bambang. Saat mengajarkan piano, Jainab memegang tangan Bambang dan mengarahkan tangannya itu untuk memegang gunung kembar punya dirinya. Pemanasan jari cuy. Karena terlalu tegang dan terlebih lagi sudah malam, Bambang kemudian meminta izin untuk pulang pada gurunya itu. Saat Bambang sudah pulang, Jainab kembali mendapatkan inspirasinya untuk menulis lagi lagunya. Mulai saat itulah Jainab menyadari kalau setiap bertemu dengan Bambang, dirinya selalu mendapatkan inspirasi untuk menulis lagunya. Setelah sampai di rumah, Bambang kemudian langsung mengambil handbody dan bermain dengan burungnya sambil menghayal tentang Jainab. Keesokan harinya di kampus, Eko datang dan menemui Bambang yang sedang melukis. Eko kaget ketika melihat Bambang yang sedang menggambar sosok Jainab di kanvasnya.
Pada akhirnya, Bambang kemudian memberitahu kepada Eko bahwa dirinya telah bertemu dengan Jenab di apartemennya tadi malam. Pada malam harinya, Bambang kemudian mencoba mendatangi apartemen Jenab lagi. Karena Jenab belum pulang, Bambang menunggu di pintu ruangan apartemennya. Tak lama kemudian, Jenab akhirnya datang dan mengajak Bambang untuk masuk ke dalam apartemennya. Ketika masuk ke dalam apartemennya, Bambang langsung mengangkat Jenab dan menggulingkannya ke kursi. Karena sudah greget, ia langsung menggrepe Jenab, namun Jenab berbalik dan menjatuhkan Bambang ke lantai, lalu mengatakan secara pelan-pelan. Kemudian, Jenab mengajari Bambang cara bercocok tanam yang lemah lembut memakai perasaan dengan sebuah es krim. Keesokan harinya, Jenab menemui Bambang lagi. Ia mengajaknya pergi ke satu tempat untuk melihat lukisan. Saat di tempat itu, kemudian Bambang langsung memberikan kode kepada Jenab. Sadar akan kode itu, Jenab kemudian mengajak pergi ke belakang tempat itu. Dan setelah di belakang, mereka pun mulai bercocok tanam. Sejak saat itulah, Jenab mulai bersemangat untuk menulis dan menciptakan lagu berkat inspirasi setelah berkebun. Beberapa hari kemudian, Jenab terlihat sudah menyelesaikan lagunya. Ia kemudian pergi ke studio dan menyerahkan lagunya itu pada rekannya. Namun di sisi lain, Aminuddin terlihat tidak senang dengan hal itu. Setelah selesai menyerahkan lagunya, ia kemudian bergegas untuk pergi menemui Bambang di tempat biasanya. Akan tetapi, setelah sampai di tempat tersebut, ia melihat Bambang sedang bersama dengan seorang wanita, di mana wanita tersebut merupakan pacarnya Bambang. Karena merasa cemburu, Jenab langsung bergegas untuk pulang ke apartemennya. Setelah sampai di apartemennya, Jenab terkejut ketika melihat mantan pacarnya sedang menunggu di depan pintu apartemennya, di mana ia baru saja pulang dari kota Seoul. Jenab kemudian langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam apartemennya, dan mereka pun langsung bercocok tanam. Di sisi lain, Bambang juga datang ke apartemen Jenab dan memasuki apartemennya karena pintunya tidak dikunci. Setelah di dalam, Bambang kemudian kaget ketika melihat Jenab yang sedang berkebun dengan seorang pria lain. Begitupun dengan Jenab yang sedang mantap-mantap, ia kaget melihat adanya Bambang di dalam apartemennya. Melihat kejadian tersebut, Bambang kemudian bergegas untuk keluar dari apartemennya si Jenab. Kenapa nggak direkam ya? Di tepian danau, Bambang terlihat patah hati karena telah melihat kejadian itu. Pada keesokan harinya di studio, Jenab terlihat galau karena memikirkan Bambang yang telah melihatnya berkebun dengan si mantan pacarnya itu. Ia kemudian mencoba menghubunginya, akan tetapi Bambang tidak membalasnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Jenab yang telah mendapatkan sebuah masalah tentang pekerjaannya. Rekan kerjanya yang bernama Aminuddin telah mencuri lagu mereka dan menjualnya ke pihak manajemen lain. Manajer mereka pun datang dan menagih lagu yang telah dijanjikan oleh Jenab tersebut. Karena bingung lagunya sudah dicuri oleh Aminuddin, Jenab meminta waktu 1 minggu lagi untuk menyiapkan lagu barunya. Setelah itu, Jenab pulang ke apartemennya. Ia langsung mencoba membuatkan lagu dengan cara mengingat masa-masanya yang sedang bersama Bambang. Akan tetapi hal itu tidaklah berhasil, pada akhirnya membuat Jenab menjadi semakin stres. Selang waktu beberapa saat, tiba-tiba saja Bambang datang ke apartemennya. Tanpa basa-basi, Bambang langsung mengungkapkan perasaannya kepada Jenab. Setelah percakapan itu, mereka pun langsung bercocok tanam. Keesokan harinya, Jenab pergi ke luar kota untuk menyelesaikan lagunya. Di sisi lain, terlihat Bambang yang sedang galau, karena ia tidak diberi kabar oleh Jenab selama beberapa hari. Ia kemudian mencoba mendatangi dan menunggu di depan pintu apartemennya. Namun Jenab terlihat belum kembali lagi ke apartemennya. Seminggu kemudian, Jenab telah menyelesaikan tulisan untuk lagunya itu, di mana lagunya itu diberi judul Selamat Tinggal Kekasihku. Ia kemudian bergegas kembali lagi ke kota untuk menyerahkan lagunya. Setelah menyerahkan lagunya itu, ia kemudian bergegas untuk pergi menemui Bambang di tempat biasanya. Akan tetapi, ia melihat Bambang sedang bersama dengan pacarnya. Namun di sini Jenab terlihat senang, sebab mereka telah menemukan cinta yang sesungguhnya, dan bukan hubungan tentang pertanian saja. Di scene terakhir, terlihat Bambang yang telah selesai menggambar pacarnya itu, sambil mendengarkan lagu ciptaan Jenab yang telah menjadi populer. Dan kemudian, film pun tamat. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, tolong like, share, comment, and subscribe. See you next time.